Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, dosen dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Jember. Video ini merupakan bukti dari pernyataan diri dosen, unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk pemenuhan PDD UKT-PT Serdos pada mata kuliah Lingkungan Tambang yang berbobot 3 SKS di semester 6. Mata kuliah Lingkungan Tambang merupakan salah satu mata kuliah wajib dan inti pada program studi S1 Teknik Pertambangan. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Jember, mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 16 minggu, di mana dalam setiap minggu terdapat pembelajaran tatap muka, pembelajaran terstruktur, berupa penugasan dan pembelajaran mandiri. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menganalisis berbagai permasalahan rekayasa bidang pertambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, sains dan matematika, dan mampu mengevaluasi perancangan rekayasa untuk menghasilkan solusi dalam pertambangan sesuai dengan keahliannya dengan mempertimbangkan K3, faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memformulasikan masalah reklamasi dan teknik perancangan dari aspek K3. Secara khusus, pada pertemuan yang akan kita saksikan hari ini, fokus pembelajarannya adalah agar mahasiswa mampu menganalisis masalah air asam tambang, hal-hal yang berkaitan dengan pasca tambang, dan tantangan terhadap sektor pertambangan, terutama dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari perkembangan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, berbagai peraturan perundangan tentang lingkungan hidup, karakteristik industri pertambangan, potensi dampak dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup, kemudian ada juga pengertian dari AMDAL, metodologi dan prosedur AMDAL, kemudian pengelolaan lingkungan dan kaitannya dengan perencanaan tambang serta pelaksanaan di lapangan, masalah air asam tambang, penutupan ataupun pengakhiran tambang, peraturan tentang limbah pertambangan, proper pertambangan, dan pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang delivery, interaction, dan assessment. Untuk aspek delivery, materi perkuliahan disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester. Saya menggunakan beberapa referensi utama seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berbagai peraturan pemerintah, keputusan Kepala Bapedal, keputusan Menteri Lingkungan Hidup, peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang relevan dengan lingkungan dan pertambangan, serta beberapa referensi dari jurnal publikasi saya sendiri, yaitu yang berjudul Preparasi dan Analisis Kandungan Unsur dalam Batuan Biji Emas yang diterbitkan dalam Jurnal Teknologi dan Sumber Daya Mineral, serta Potential Formation of Acid Mine Drainage Based on the Geochemistry of Coal or Rocks yang diterbitkan pada Jurnal Biologi Lingkungan, Industri, dan Kesehatan. Pada mata kuliah ini akan disampaikan secara luring maupun daring. Tatap muka secara luring dilaksanakan menggunakan fasilitas ruang kelas yang ada di Fakultas Teknik, serta tatap muka secara daring dapat menggunakan video conference Zoom meeting. Selain itu, pembelajaran juga bisa menggunakan media asinkronus yang dikembangkan oleh Universitas Jember, yaitu Sistem Informasi Terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan SISTER, yang di dalamnya terdapat berbagai sistem pendukung, mulai dari presensi mahasiswa maupun dosen, kemudian sharing materi yang nanti bisa diupload di MMP,
bahkan pengumpulan tugas yang juga bisa diupload di MMP. Dalam Sister ini juga terdapat grup chat untuk mempermudah interaksi antara mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah. Sister atau Sistem Informasi Terpadu UNEJ adalah platform portal akademik terintegrasi yang bisa digunakan oleh seluruh sivitas akademika di Universitas Jember. Sistem ini mengelola berbagai layanan penting termasuk proses belajar mengajar. Secara umum, platform Sister UNED ini memiliki fungsi utama bagi dosen maupun mahasiswa. Bagi dosen, Sister bisa digunakan untuk mengelola kehadiran mahasiswa, urusan administrasi perkuliahan, upload nilai, dan yang lainnya. Bagi mahasiswa, Sister digunakan untuk mengakses atau memantau kartu rencana studi, jadwal kuliah, nilai akademik, transkrip, kehadiran, dan juga bisa digunakan untuk memasukkan tugas-tugas yang nanti akan dimasukkan ke dalam MMP. MMP atau Media Manajemen Pembelajaran adalah salah satu sistem milik Universitas Jember yang bisa digunakan untuk mengelola materi kuliah, tugas, kuis, interaksi daring antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, juga terdapat menu Telegram yang terintegrasi dalam Sister sebagai media penyampaian informasi kepada mahasiswa. Nah, dalam menu Telegram ini, mahasiswa bisa menghubungi dosen pengampu mata kuliah dan begitupun sebaliknya. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini yaitu Student-Centered Learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam bentuk yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai. Dalam hal ini, dosen hanya bersifat sebagai fasilitator. Pihak yang aktif adalah mahasiswa. Untuk materi dasar, metode pembelajaran yang saya gunakan berupa ceramah untuk memberikan pemahaman dasar bagi mahasiswa yang diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik diskusi di dalam kelas. Pada materi pengembangan, metode pembelajaran berupa problem-based learning, di mana saya memberikan contoh permasalahan yang terjadi di lapangan untuk diperdebatkan atau didiskusikan dalam grup ataupun kelas. Asesmen dirancang dengan beberapa komponen penilaian berupa tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir dengan persentase yang tercantum dalam RPS. Rencana asesmen ini disampaikan di dalam kelas, diketahui, didiskusikan, dan disepakati bersama sehingga nilai-nilai asesmen yaitu objektif, adil, dan memenuhi prinsip keterbukaan dapat terjamin. Nilai akhir akan diinput pada sistem akademik atau SIAKAT, di mana siswa akan mengetahui nilai secara pribadi dan rahasia. Mahasiswa juga berhak melakukan konfirmasi nilai yang mereka dapatkan pada kurun waktu yang diberikan. Selanjutnya akan ditampilkan salah satu pertemuan yang dapat dijadikan contoh pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah lingkungan tambang untuk mahasiswa pada semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan ke-13 kali ini, Bu Ami akan membahas tentang air asam tambang. Nah, di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat apa yang kita bahas? Ya, silakan. Ya, betul. Kita akan melanjutkan ya penjelasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengelolaan air asam tambang, pengelolaan lingkungan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih spesifik yaitu air asam tambang. Nah, jadi berdasarkan dari penambangan itu kan banyak
rantai produksi kegiatannya. Salah satunya adalah ada penambangan, pengolahan, kemudian penanganan konsentrat, dan penanganan tiling. Nah, di semua aktivitas tersebut itu memiliki potensi untuk menghasilkan air asam tambang. Nah, dampak lingkungan penting dalam penambangan seperti yang kalian sebutkan tadi, itu ada debu, kemudian ada getaran, kemudian ada kebisingan dan kualitas air akibat erosi dan pelindihan, ada juga air asam tambang, dan selanjutnya adalah berkurangnya kuantitas dari air, entah itu air dalam tanah atau yang berasal tidak air dalam tanah atau air permukaan. Nah, itu merupakan dampak lingkungan dari proses penambangan. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya air asam tambang itu tidak hanya terbentuk ketika proses penambangan selesai. Ketika kita eksplorasi, kita melakukan pengeboran, nah di situ juga ada potensi terbentuknya air asam tambang, karena ketika melakukan pengeboran misalnya dalam tanahnya itu terdapat mineral sulfida. Nah, itu kan akan terekspos. Ketika dia akan terekspos dan bertemu dengan oksigen dan air, nah itu ada kemungkinan terbentuk air asam tambang. Jadi tidak harus menunggu proses penambangan selesai baru air asam tambang terbentuk. Nah, ketika proses penambangan selesai, itu air asam tambang yang terbentuk memang akan lebih banyak dibandingkan ketika proses eksplorasi misalnya. Nah, tapi ketika dari awal sampai akhir, itu terbentuknya air asam tambang itu selalu ada potensinya. Jadi harus diperhatikan oleh perusahaan tambang. Oke, kemudian apakah air asam tambang itu? Nah, seperti yang kalian ketahui, yang menyebabkan air asam tambang berbahaya bagi lingkungan adalah karena pH-nya tinggi atau pH-nya keasamannya tinggi. Jadi pH-nya biasanya di bawah 7, yaitu antara 3 dan 4. Nah, kalau kalian melihat proses foto dari, misalnya kalian melihat foto dari proses penambangan, di situ ada wilayah yang genangan air yang warnanya orange misalnya atau coklat. Nah, itu kemungkinan di situ pH-nya asam. Nah, orange atau coklat itu mengindikasikan kalau di dalamnya juga menghasilkan Fe yang sangat tinggi. Jadi ada beberapa baku mutu lingkungan tentang kualitas air yang harus dipenuhi perusahaan tambang sebelum air itu akan dialirkan atau dibuang ke sungai ataupun yang lainnya. Salah satunya adalah pH-nya harus netral. Kalau dia kondisi airnya jernih, belum tentu pH-nya netral. Jadi tetap memerlukan pengujian laboratorium. Jadi kalau kalian melihat bekas tambang yang warnanya jernih, oh ini warnanya jernih berarti bisa kita buang ke lingkungan, nggak seperti itu. Tetap harus dicek dulu kandungannya secara lab, karena itu nggak bisa kita cek dengan kasat mata. Seperti gambar yang di depan ini, nah ini adalah kubangan yang berisi air yang warnanya sangat-sangat pekat. Nah, ini mengindikasikan bahwa dia di situ ada air asam tambang. Jadi air asam tambang itu tidak hanya pada tambang batu bara, tetapi pada tambang biji, pada tambang galian industri atau sirtu pun juga kemungkinannya ada. Karena itu kan tergantung dari bukan tergantung dari jenis tambangnya. Jadi tergantung dari batuan yang ada di wilayah tersebut. Kalau batuannya mengandung mineral sulfida, jadi kemungkinan itu akan lebih tinggi. Jadi setiap wilayah tambang tertentu, misalnya biji, batu bara, nah sebenarnya di situ ada yang berpotensi air asam tambang, ada yang potensinya hanya sedikit. Kalau tidak berpotensi sama sekali itu sepertinya tidak ada, karena sulfida itu pasti ada. Cuma jumlahnya, kuantitasnya dan kualitasnya itu bisa sedikit, bisa banyak. Tapi keberadaannya pasti ada. Jadi kemungkinan air asam tambang terbentuk juga pasti ada. Nah, di sini umumnya sulfida besi pada daerah batu bara contohnya adalah pirit dan markasit. Ada juga kalpopirit, kemudian kovelit atau arsenopirit. Jadi yang mengandung SS itu, nah yang mengandung sulfida SS ini dia berpotensi menghasilkan air asam tambang. Nah,
ini beberapa mineral sulfida yang biasanya yang umum kita temui. Ada pirit, ada markasit, kemudian kalkosit dan yang lainnya. Ini merupakan penyebab utama dari terbentuknya air asam tambang. Nah, reaksi umum dari pembentukan air asam tambang. Di situ ada mineral, contohnya pirit ya. Fe2, FeS2 ditambah 15O2 ditambah 14H2O menghasilkan 4Fe OH 3 kali ditambah 8H2SO4. Dari penjelasan yang tadi diberikan, ada yang mau ditanyakan? Ya, janji ya, silakan. Tadi kalau dijelaskan air asam tambang, terus jadi yang dari saya adalah bagaimana menangani air asam tambang tersebut. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya dari reaksi kimia pembentukan air asam tambang ini kita bisa tahu bagaimana cara untuk menghindari terbentuknya H2SO4. Karena ini yang nanti akan membuat pH-nya kurang dari 7. Atau pH-nya biasanya antara 3 sampai 4. Nah, bagaimana supaya H2SO4 tidak terbentuk? Yaitu salah satu caranya adalah dengan cara menghilangkan antara oksigen ataupun H2O. Nah, jadi menghilangkan kontak antara batuan yang mengandung mineral sulfida dengan oksigen dan H2O. Kalau salah satu dihilangkan, kalau salah satu saja yang hilang, maka dia tidak akan terbentuk H2SO4. Nah, sebenarnya ada beberapa macam cara yang nanti akan dijelaskan bagaimana cara untuk menangani air asam tambang ini. Ada yang cara aktif, ada cara pasif. Oke, gitu ya, janji ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan, Cahyani. Izin bertanya Ibu, kan sebelumnya Ibu telah menjelaskan terkait potensi air asam di daerah pertambangan. Nah, selain itu apakah ada potensi lain munculnya air asam di tempat yang selain tambang ini? Oke. Jadi memang air asam tambang itu bukan hanya dari proses penambangan, akan tetapi dia juga bisa ditemukan pada aliran air alami yang kebetulan akan mengalir melalui singkapan batuan sulfida. Jadi di situ ada aliran air yang mengalir di singkapan batuan sulfida, itu juga memungkinkan terbentuknya air asam tambang. Kemudian kegiatan pertanian seperti yang kalian lihat ketika para petani ketika akan menanam tanaman ulang, ada yang menambahkan kapur di sawahnya. Kalau kalian pernah melihat ya, nah itu tujuannya supaya tanahnya itu tidak terlalu asam. Jadi pertanian pun memiliki kemungkinan menghasilkan tanahnya itu agak asam gitu, tidak terlalu asam seperti air asam tambang, tetapi ada kemungkinan dia kurang dari 7. Nah, kemudian yang lain adalah penggalian untuk konstruksi, karena bukan hanya kalau tambang besar ya penggaliannya, atau bisa jadi dia menggunakan peledakan. Nah, kalau konstruksi pun sebenarnya kan tidak kalah luas yang akan digali untuk fondasi misalnya. Nah, itu juga memerlukan dan itu juga memiliki potensi untuk menghasilkan air asam tambang, terutama untuk yang penambangan yang di situ juga ada sistem pengolahannya. Melanjutkan apa yang jadi pertanyaan Janjiah tadi untuk pengendalian atau penanganan dari air asam tambang. Nah, prinsipnya seperti yang disampaikan tadi, dia adalah menghilangkan salah satu komponen pembentuk asamnya. Jadi ada dua macam caranya, yaitu ada yang menggunakan metode dry cover dan wet cover. Nah, di sini untuk yang dry cover, nah di sini batuan yang berpotensi membentuk air akan diisolasi dari oksigen dan atau air dengan cara menutup batuan dengan batuan netral sehingga dapat menetralkan asam. Nah, jadi seperti di enkapsulasi, jadi diisolir. Batuan yang memiliki potensi air asam tambang akan diisolasi di samping kanan kiri atas bawahnya, itu di situ dimasukkan batuan yang tidak berpotensi menghasilkan air asam tambang.
Nah, kemudian, nah ini contohnya. Jadi puff ada berada di tengah, kemudian di sekelilingnya adalah NAF. Kemudian ada wet cover. Nah, kalau wet cover ini batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang akan diletakkan di dalam kolam atau danau atau di dasar laut. Nah, itu supaya dia tidak bereaksi dengan oksigen. Gitu. Karena kalau dia diletakkan di lahan terbuka gitu aja, kan oksigennya banyak di udara. Dia bisa bereaksi, apalagi kalau kena hujan itu. Nah, kalau wet cover ini dia menghilangkan oksigennya untuk penanganannya. Oke, jelas? Oke, jadi selanjutnya kita akan membentuk 4 kelompok tugas kalian untuk penilaian pada pertemuan air asam tambang ini. Kalian akan membentuk 4 kelompok. Nah, setiap kelompok akan mempelajari kasus air asam tambang yang terjadi di Indonesia. Kelompok 1 nanti kalian pelajari kasus air asam tambang yang terjadi di tambang batu bara. Kemudian kelompok 2 kalian pelajari air asam tambang yang terjadi di pertambangan nikel. Yang ketiga di pertambangan emas, dan yang keempat adalah yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar Jember, itu ada batuan kapur. Nah, setelah itu kalian bisa memperkirakan apakah perusahaan akan menghadapi masalah air asam tambang dan mempersiapkan program prediksi air asam tambang. Nah, di situ nanti langkah-langkahnya bisa identifikasi, kemudian potensinya seperti apa, program mitigasinya bagaimana, pemantauannya seperti apa, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang harus kalian jawab. Misalnya bagaimana potensi pembangkitan air asam tambang, penetralan, dan kandungan unsurnya. Nah, itu hanya salah satunya. Setelah kalian mengerjakan ini, berdiskusi dengan kelompoknya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah ini, kasus ini satu-satu. Kemudian kalian akan berdiskusi dengan teman maupun dengan Bu Ami nanti. Nah, kita akan mencari kalau memang dia masalah air asam tambang itu bisa diselesaikan, ya kita akan mencari solusinya. Kalau tidak bisa diselesaikan, ya tetap kita harus bisa cari tahu bagaimana penanganan selanjutnya. Yang pasti air asam tambang ini adalah salah satu hal yang pasti ada di setiap proses penambangan, dari awal mau menambang sampai nanti pasca tambang. Jadi memang harus dipikirkan lebih lanjut, harus dipikirkan secara mendalam bagaimana untuk penanganannya, pencegahannya dulu. Setelah itu kalau sudah dicegah tapi ternyata masih terbentuk air asam tambang, ya penanganannya seperti apa. Jadi perusahaan bertanggung jawab penuh dengan apa yang sudah ada atau terjadi nanti di lingkungan tempat mereka melakukan penambangan. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertemuan kali ini Bu cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.